Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Sini saya atas nama Dwi Juni Cayanti dengan NPM 2019 22201004. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Transportasi Berkelanjutan di Indonesia dan di Kabupaten Merauke. Oke. Kita masuk di bab 1, latar belakang. Latar belakang, masalah kemacetan lalu lintas biasanya timbul pada kota yang penduduknya mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Nah, pada tahun 2020, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia akan dihuni lebih dari 2 juta jiwa. Yang berarti pada dasawarsa tersebut, para pembina daerah perkotaan akan dihadapkan pada permasalahan baru yang memerlukan solusi yang baru pula, yaitu permasalahan transportasi perkotaan. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan peningkatan perusakan kualitas kehidupan, terutama di daerah pusat perkotaan, kemacetan, dan tundaan pada beberapa ruas jalan. Juga terjadi polusi lingkungan, baik suara maupun udara. Tingkat pertumbuhan pergerakan yang sangat tinggi ini yang tidak mungkin dihambat, sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas. Kemacetan lalu lintas tersebut telah menimbulkan akibat serius karena terjadi pemborosan akibat inefisiensi pemakaian bahan bakar, waktu hilang terbuang sia-sia, polusi, dan stres, serta penurunan tingkat kesehatan penduduk. Kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta diperkirakan mencapai 9 triliun rupiah per tahun. Polusi udara di Jakarta 80% disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan. Biaya yang dikeluarkannya pun juga tidak sedikit untuk kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara yang ada di Jakarta. Biaya yang harus dikeluarkan itu mencapai sebesar 100 sampai 450 juta rupiah per tahun. Nah, kita masuk di rumusan masalah. Apa aja sih permasalahan yang terjadi? Yang pertama, apa saja yang menyebabkan terjadinya kemacetan di Indonesia? Kedua, apa saja yang menyebabkan transportasi berkelanjutan yang ada di Kota Merauke? Kita masuk di tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui penyebab terjadinya kemacetan di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui penyebab transportasi berkelanjutan yang ada di Kabupaten Merauke. Berikutnya kita masuk di bab 2, yaitu pembahasan. Oke, kita masuk di poin pertama, yaitu transportasi berkelanjutan di Indonesia. Sebenarnya apa sih penyebab permasalahan kemacetan yang ada di Indonesia itu apa aja sebenarnya? Oke, yang pertama yaitu urbanisasi. Perkotaan menawarkan banyak kesempatan, baik di sektor formal maupun informal. Ditambah lagi dengan tidak meratanya pertumbuhan wilayah di daerah pedalaman atau rural dibandingkan dengan di daerah perkotaan atau urban. Nah, pada tabel 1 ini sensus penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan ini. Nah, kita perhatikan dulu tabelnya. Nah, pada tahun 1920, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan itu mencapai 5,8%. Dan pada tahun 1980 itu persentase kepadatan penduduknya itu mencapai 17,0%. Nah, terjadi peningkatan lagi pada tahun 1990, persentase kepadatan penduduk yang ada tinggal di perkotaan itu mencapai 25,4%. Nah, ini pada tahun 2025 terjadi peningkatan penduduk yang sangat signifikan, yaitu persentasenya 59,5%.
Nah, kita sudah memperhatikan tabel 1 tadi. Nih, tabel 1 memperlihatkan jumlah penduduk di Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan. Terlihat bahwa pada tahun 1920 penduduk seluruh kota di Indonesia hanya sekitar 3 juta jiwa, sebagai perbandingan penduduk kota Bandung pada saat sekarang sekitar 5,5 juta jiwa. Nah, maksud dari kalimat ini, maksudnya itu, dulu itu pada tahun 1920 itu, penduduk seluruh di kota Indonesia itu hanya sekitar 3 juta jiwa aja. Sedangkan untuk sebagai perbandingannya, perbandingan di kita ambil satu kota yaitu kota Bandung, pada saat ini pada tahun sekarang ini kepadatan penduduknya mencapai 5,5 juta jiwa. Jadi pertumbuhan penduduknya itu sangat signifikan banyaknya ya. Jadi sekitar ada berarti 2,5 juta jiwa perkembangannya. Kita lanjut, pada akhir tahun 2025 sekitar 60% orang akan tinggal di daerah perkotaan. Jika penduduk Indonesia pada tahun 2025 dianggap berjumlah 240 juta orang, maka akan ada 144 juta penduduk tinggal di daerah perkotaan. Bisa dibayangkan penduduk sebanyak itu harus ditampung oleh luas daerah perkotaan yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan luas daerah non-perkotaan di Indonesia. Namun, sebesar apapun kota dengan segala kelengkapannya, pasti mempunyai batasan, yaitu daya tampung. Jika batas tersebut sudah terlampaui, maka akan terjadi dampak yang sangat merugikan. Kita masuk penyebab permasalahan yang kedua, yaitu terbatasnya sistem transportasi. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas adalah rendahnya total luas jaringan jalan yang ada dibandingkan dengan total luas daerah perkotaan yang harus dilayaninya. Sebagai contoh, total luas jaringan jalan di metropolitan Bandung hanya sekitar 2-3% saja dari total luas wilayah pelayanan. Idealnya, angka tersebut berkisar, seharusnya itu ideal sistem transportasinya itu sekitar 10-30%. Ini kata dari Bannister dan Hall pada tahun 1981. Kita masuk yang ketiga, apa sih penyebab terjadinya permasalahan kemacetan yang ada di Indonesia, yaitu yang ketiga, transportasi berkelanjutan. Center of Sustainable Development pada tahun 1997 mendefinisikan sistem transportasi yang berkelanjutan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman dan dalam cara yang tetap konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem, dengan keadilan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Kita masuk ke poin berikutnya, hal-hal apa saja sih yang penting pada sistem transportasi yang berkelanjutan ini yang harus kita memperhatikan. Terdapat beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam usaha menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadilan sosial atau social equity. Keadilan sosial ini meliputi pertama, masalah transportasi bagi orang yang kurang mampu. Yang kedua yaitu penggusuran, yang ketiga itu wanita dan transportasi. Berikut yang keempat yaitu mobilitas anak-anak, dan yang kelima yang diutamakan yaitu penyandang cacat. Kita masuk yang kedua yaitu keberlanjutan dari aspek lingkungan, yaitu meliputi kehilangan ruang hijau atau habitat, polusi air, permintaan bahan bakar minyak, polusi udara, kebisingan, pemanasan global, dan sampah kendaraan. Yang ketiga, yaitu kesehatan dan keselamatan. Meliputi kematian akibat lalu lintas, polusi udara dan kesehatan, bahaya gaya hidup pasif atau tidak aktif, dan bahaya di jalan. Keempat, yaitu kualitas hidup dan komunitas. Meliputi pemisahan severance komunitas, invasi ruang, kerusakan peninggalan bersejarah, dan kejahatan. Yang kelima yaitu ekonomi dan biaya murah.
Kita masuk berikutnya di poin prinsip dasar menuju terciptanya transportasi berkelanjutan. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, prinsip-prinsip dasar apa aja gitu. Yang pertama yaitu aksesibilitas bagi siapa saja. Yang kedua, keadilan sosial bagi siapa saja. Yang ketiga, berkelanjutan dalam lingkungan. Keempat, kesehatan dan keselamatan. Lima, partisipasi publik dan transportasi. Keenam yaitu ekonomis dan murah. Ketujuh, informasi dan analisis. Kedelapan, advokasi. Yang kesembilan yaitu jejaring. Oke, poin berikutnya yaitu kita masuk di transportasi berkelanjutan di Kota Merauke. Yang pertama yaitu ada bangkitan dan tarikan. Dampak lalu lintas terjadi pada dua tahap, yaitu pertama tahap konstruksi atau pembangunan. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu lintas akibat angkutan material dan mobilisasi alat berat yang membebani ruas jalan pada rute material. Yang kedua yaitu yang B, tahap pasca konstruksi atau saat beroperasi. Pada tahap ini akan terjadi bangkitan lalu lintas dari pengunjung, pegawai dan penjual jasa transportasi yang akan membebani ruas-ruas jalan tertentu, serta timbulnya bangkitan parkir kendaraan. Yang kedua kita masuk yang kedua yaitu pusat kota. Menurut Hadi SJ pada tahun 2008 mengemukakan pendapatnya di dalam studi kota bahwa proses ini menjadi penentu bertambah luasnya areal kekotaan dan makin padatnya bangunan di bagian dalam kota sehingga secara definitif dapat dirumuskan sebagai suatu proses pertambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan cara menepati ruang-ruang yang masih kosong baik di daerah pinggiran kota maupun di daerah bagian dalam kota. Kita masuk di poin ketiga yaitu sistem transportasi dalam sistem aktivitas. Menurut Tamim tahun 2000 mengemukakan bahwa sistem perkotaan mempunyai beberapa ciri dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam perencanaannya, yang mengakibatkan lokasi berbagai kegiatan tidak berada dalam suatu kawasan, sehingga orang harus melakukan perjalanan untuk dapat melaksanakan kegiatannya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, penyebab apa aja sih yang terjadi di Kota Merauke? Hal-hal apa aja sih? Oke, kita masuk. Penyebab terjadinya keramaian di Kota Merauke, hal ini diakibatkan karena Kota Merauke menjadi daya tarikan ekonomi untuk para penduduk yang ada di lokasi untuk menjual berbagai macam jenis hasil pertanian maupun peternakan. Dan juga di Kota Merauke menjadi sumber lapangan pekerjaan. Apalagi sekarang Kota Merauke sudah menjadi provinsi. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Merauke. Semakin lama, akibat terjadi peningkatan jumlah penduduk yang ada di kota akan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Hal ini tidak akan bisa dipungkiri, sedangkan sekarang aja keadaan jalan yang ada di Kota Merauke itu sudah cukup padat gitu. Apalagi pada jam-jam kerja, jam-jam orang pulang kantor itu selalu orang ramai gitu. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya kemacetan dan terjadinya polusi udara. Dikarenakan alasan-alasan tersebut, nah, bagaimana seharusnya para instansi membuat transportasi berkelanjutan agar tidak terjadi kemacetan yang tidak diinginkan seperti yang ada di ibu kota besar? Gitu. Oke, kita masuk di bab 3, kesimpulan yaitu sebagai negara kepulauan atau archipelagic state seperti yang termaksud dalam pasal 2A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia membutuhkan suatu sistem transportasi yang berkelanjutan, yang tidak hanya dapat mengatasi permasalahan kemacetan, kecelakaan lalu lintas,
polusi udara, pemborosan energi, tetapi juga dapat menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Meskipun saat ini sudah ada 4 undang-undang terkait sistem transportasi, yaitu terdapat di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tertera juga di UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Tercantum juga di UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan pada UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta-apian. Namun, permasalahan transportasi di Indonesia masih belum terselesaikan. Koneksivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu antar wilayah di Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Perpres nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada tahun 2011 sampai 2025 belum terwujud. Oke, sekian itu presentasi makalah saya yang berjudul tentang transportasi berkelanjutan yang ada di Indonesia dan di Kabupaten Merauke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, untuk presentasi ini saya akhiri sampai sini. Terima kasih Pak dan selamat malam.